Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan. Oleh kasih karunia, kemurahan Tuhan, kalau kita ada, sebagaimana ada sampai saat ini. Kita sudah dituntun, dibimbing, diberkati mulai dari awal Januari sampai Desember 2021, kita tidak kekurangan satu apapun. Itu semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Saya boleh mendengar kesaksian saudara-saudara hamba-hamba Tuhan pada akhir tahun melalui WA, ya. Semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Saya harapkan pada kesempatan yang lain kita memakai Zoom supaya semua bisa ikut, saudara. Sayang sekali itu cuma beberapa hamba Tuhan. Tapi saya percaya walaupun saudara tidak bersaksi, saya percaya Tuhan pasti itu sudah menolong saudara semua. Amin, saudara. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya beserta istri saya menyampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru kepada saudara semua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita memelihara kita memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah perdana tahun yang baru ini, nanti kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Saudara, percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh, ya, mulai dari hari ini sampai selesainya 2022 nanti, saudara akan disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata, aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menyertai engkau, namanya Immanuel. Dia berkata, saudara, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu sebabnya kita tidak usah takut, gentar menghadapi segala tantangan yang dikatakan oleh Alkitab. Ketahuilah, pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat. Tetapi percayalah, saudara, kalau kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana kemuliaannya. Amin, saudara. Kita percaya, saudara, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu sebabnya kita bersyukur. Seperti Rasul Paulus berkata, I can do all things through Christ who strengthened me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kita juga akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, without me you can do nothing. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya memasuki tahun yang baru ini, kita harus semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara, bahwa kita semua akan disertai dan melampaui tahun yang serba sulit ini. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewatinya. Mari yang percaya kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Apakah saudara, suara saya terdengar sampai belakang? Ya, cukup keras ya. Saya tidak pakai mic. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ya pada akhir tahun atau pada awal tahun itu melakukan resolusi. Resolusi artinya mengambil tekad, keputusan untuk memulai sesuatu dengan baik. Berapa banyak orang berkata melalui resolusinya, pada tahun ini aku akan
beribadah lebih rajin. Aku akan berolahraga lebih giat supaya kesehatanku prima. Aku akan mengambil tekad untuk membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan mendekat kepada Tuhan. Saudara, semua itu baik. Tetapi, jikalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, beberapa minggu saja, maka janji kita sudah lupakan. Ya, beberapa minggu saja, saudara, resolusi yang kita katakan, yang kita ikrarkan, saudara, ternyata tidak diingat lagi. Dan kita hidup kembali kepada kehidupan yang lama, yang tidak produktif. Saudara, saya rindu supaya saudara mengambil tekad, ya, mulai hari ini memasuki tahun yang baru, aku akan lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluargaku, aku akan lebih lagi beribadah, aku akan lebih lagi berolahraga, dan semuanya. Dan saya percaya, jikalau saudara bertekad sungguh-sungguh untuk membaca Alkitab, untuk berolahraga, untuk berdoa, saudara, Tuhan akan menyertai saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya sudah melakukan resolusi ini. Saya berikrar kepada Tuhan, mulai tahun itu, pada waktu itu, saya akan membaca Alkitab setiap hari. Saya akan berolahraga supaya kesehatan saya prima. Dan puji syukur, saya memiliki sparring partner, istri saya, yang selalu memberi semangat kepada saya, selalu mengingatkan, dan dia selalu yang mengajak, ayo, katanya mau baca Alkitab, ayo, katanya mau berolahraga. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, setiap hari, saya dan istri saya membaca Alkitab 5 fatsal setiap hari, saudara, dengan membacanya satu ayat bergantian. Dan saya berolahraga. Senin, Rebo, Jumat, saya senam, Lingtian Kung, pernafasan. Kalau Selasa, Kamis, Sabtu, saya berjemur, yang saya sebut dancing in the sunshine. Bukan cuma berjemur, tetapi saya muter lagu pakai speaker, dan saya dan istri saya, walaupun ada usia, kami menari bersama, dancing in the sunshine. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya dan istri saya dalam keadaan kesehatan yang prima. Saya rindu, saudara, kita semua sehat, rohani, juga jasmani kita. Supaya kesaksian saya ini menginspirasi saudara, mengambil keputusan, tekad, mulai hari ini, mulai besok, saya akan membaca Alkitab setiap hari. Saya akan berdoa lebih rajin. Saya akan berolahraga lebih giat. Dan saya percaya, saudara memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema New Year, New Hope. Ya, tahun baru, harapan baru. Saudara, banyak orang yang berharap tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Banyak orang yang berkata, saya ingin lebih sehat lagi. Banyak orang yang berharap, saudara, aku mau hidup lebih kudus lagi. Itu semua bagus, saudara. Tetapi yang lebih penting, mari kita berharap, saudara, supaya kerohanian kita semakin bertumbuh dewasa. Amin, saudara. Itu yang paling penting, ya. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara punya harapan seperti ini, itu sesuai dengan tema tahunan Sinode Gereja Bethel Indonesia yang mengambil tema tahunan The Year of Spiritual Health. Tahun kesehatan rohani, saudara. Nah, ini sesuai, saudara. Kalau saudara sehat secara rohani, sehat secara jasmani, kita boleh melayani Tuhan dengan lebih lagi. Beribadah, tidak pernah absen lagi karena sakit kepala, pusing, dan lain sebagainya. The spiritual health, kesehatan rohani, penting dalam hidup kita. Saudara, orang yang punya harapan, dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
anchor of soul. Biarpun saudara kapal itu besar sekali saudara, ketika dia berlabuh menurunkan jangkar sauhnya, maka kapal itu tidak akan terseret oleh arus, tidak akan diombang-ombang ambingkan saudara oleh gelombang. Demikian juga kalau saudara dan saya memiliki anchor of soul, Yesus Kristus sebagai sauh kepada dalam kehidupan kita, kita tidak akan terseret oleh arus dunia yang menyesatkan ini. Dan saya percaya sauh yang kuat dalam hidup kita membuat kita, saudara, kuat menghadapi segala tantangan, kesulitan apapun. Amin. Ayo sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki kerinduan untuk maju di dalam segala hal. Ya, bukan cuma jasmani, tapi terutama rohani kita harus semakin bertumbuh. Untuk itu kita memiliki komitmen, ya, untuk melakukannya, tekad saudara, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sepanjang tahun ini saudara. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau saudara punya komitmen untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, kita ingin supaya sungguh-sungguh tema ini, New Year, New Hope. Pada tahun yang baru ini, kita memiliki harapan yang baru. Harapan yang lebih dari segalanya adalah pertumbuhan rohani kita semakin dewasa. Sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana saudara? Supaya kita bisa mengalami kerohanian yang semakin meningkat. Saya akan membagikan kepada saudara kata Rasul Paulus yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat 14. Saya ingin saudara supaya saudara menghargai firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Kita sudah lama membaca Alkitab, dengan duduk bisa ngantuk. Saya ajak saudara semua bangkit berdiri, ya, kita membaca ayat-ayat ini dengan suara yang keras. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kerinduan kita semua. Bagaimana kita bisa meningkat dewasa rohani kita di tahun 2022 ini. Saya ingin membagi kepada saudara, yang pertama saudara adalah evaluasi. Ayat tadi berkata 12 sampai 13, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara, evaluasi artinya menilai diri kita sendiri, ya. Bagaimana pribadi kita. Mungkin di tahun yang lalu kita tidak memiliki sesuatu yang baik. Biarlah tahun ini, saudara, lebih baik dari tahun yang lalu. Dan tahun besok itu lebih baik dari tahun ini. Itu sebabnya, saudara, mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah hidup saleh, hidup kudus, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi keluarga, semakin dewasa rohani kita, makin serupa dengan Kristus, sesuai dengan visi kita berapa tahun yang lalu, be like Christ, menjadi sama seperti Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, evaluasi ini adalah menilai diri kita sendiri.
seperti sebuah perusahaan pada akhir tahun atau pada awal tahun, mereka mengevaluasi, menghitung neraca untung ruginya. Ya, kalau ada kekurangan, mereka mengelola dengan strategi yang baru supaya lebih bisa meningkat secara produksi, apapun lebih meningkat. Itu karena ada evaluasi. Kalau kurang, diperbaiki. Yang sudah baik, ditingkatkan. Sehingga saudara, perusahaan itu semakin maju. Dengan strategi yang baru ini, saudara, mereka boleh lihat. Karena ada evaluasi. Begitu juga dalam diri kita orang percaya. Kita harus mengevaluasi diri. Bukan cuma bagaimana toko saya lebih maju, pekerjaan saya lebih meningkat. Yang terutama, kita ini mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih kudus hidupnya, lebih lagi mengasihi Tuhan dan keluarga, lebih lagi memberikan yang luar biasa untuk kehormatan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ataukah ketika kita melihat evaluasi, saya sudah tidak semakin seperti Yesus. Saya masih banyak melakukan kekurangan, tidak hidup di dalam kekudusan. Kita ketika mengevaluasi itu, saudara, mengalami kekecewaan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kebaikan, peningkatan itu tidak terjadi secara otomatis. Tetapi harus ada effort, harus ada usaha, harus membayar harga, saudara. Sehingga kita ini saudara, mengalami hal yang baik. Itu dimulai dari evaluasi. Kalau kita tidak menilai diri kita sendiri, kita tidak akan tahu kekurangan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya, tetapi aku sudah ditangkap oleh Kristus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari untuk mencapai hadiah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Tuhan itu baik, saudara. Dia sudah memberikan cara kepada kita melalui Rasul Paulus. Itu sebabnya, saudara, kita harus melakukan evaluasi supaya kita tahu kekurangan kelemahan kita. Nilailah diri kita sendiri, jangan menilai orang lain, saudara. Nilai sendiri, apakah saya semakin baik, pribadi saya semakin berkenan, apakah saya semakin saleh, semakin kudus, apakah saya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, evaluasi ini suatu hal yang sangat penting. Seperti Rasul Paulus yang sudah berkata tadi, ketika dia sudah tua, saudara berkata dalam ayat tadi, aku melupakan semua yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ketika itu Rasul Paulus sudah tua, saudara. Sudah banyak melakukan prestasi yang luar biasa. Dia sudah menyebarkan Injil kemana-mana, ke daerah Romawi. Dia membangun gereja yang paling banyak. Rasul Paulus, saudara, menulis surat yang paling banyak, sehingga hampir setengah perjanjian baru adalah tulisan Rasul Paulus yang memberkati kita sampai saat ini. Berapa banyak melalui pelayanan Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan yang tercetak, ya saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan karena pelayanan Rasul Paulus. Dalam puncak prestasinya itu, Rasul Paulus berkata, aku belum apa-apa. Aku masih banyak kekurangan. Aku ingin mengejar seperti Yesus Kristus. Orang ini sangat humble, rendah hati seperti Yesus. Yang berkata, belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Rasul Paulus itu menerapkan firman Tuhan ketika dia mengalami prestasi yang luar biasa. Saudara, dia tidak berkata, ini aku. Tidak. Dia berkata, aku belum sempurna. Aku ingin seperti Yesus Kristus. Berapa banyak sekarang orang yang sudah bangga, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kamu kenal aku enggak? Katanya.
Kalau tidak ada aku, gereja ini tidak akan maju. Wah, saudara, itu beda dengan Rasul Paulus. Itu sebabnya mari kita mengevaluasi diri supaya kita tahu kekurangan kita dan kita tingkatkan di tahun ini kita semakin lebih baik. Setuju, saudara? Amin. Ya, itu evaluasi. Yang kedua adalah eliminasi. Ayat 13b berkata, tetapi ini yang kulakukan. This one thing I do. Dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, eliminasi artinya membuang atau menyingkirkan yang tidak baik, sifat yang buruk, yang menghambat kerohanian kita bisa meningkatkan, bisa bertumbuhnya rohani kita semakin dewasa. Apa yang menghambat itu kita buang, dieliminasi. Kalau saudara melihat perlombaan nyanyi, misalnya Indonesian Idol, ya, pesertanya mungkin belasan, saudara, ya. Tetapi setiap hari disaring, ya, dari mungkin 60 orang disaring jadi 30. Kemudian disaring lagi jadi 10, jadi 8, jadi 4, jadi 2. Akhirnya muncul juaranya, saudara. Nah, untuk itu mereka mengeliminasi. Ya, yang kalah, yang kurang baik, dicoret, di-delete, saudara. Lalu tidak muncul lagi di dalam Indonesian Idol itu. Dia tidak jadi calon juara lagi. Semua dieliminasi. Sampai terdapat satu yang paling bagus, itulah juaranya. Begitu juga dalam hidup kita. Mari yang tidak baik di-delete, dieliminasi, dibuang, disingkirkan. Sifat buruk kita, mungkin malas, saudara. Mungkin sifat kita acuh tak acuh terhadap keluarga. Mungkin sifat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Buang semua itu. Supaya kita bisa meningkat rohani kita semakin dewasa, makin seperti Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya jikalau saudara melakukan firman Tuhan, setelah dievaluasi, saudara melakukan eliminasi, maka saudara akan bertumbuh rohaninya. Saudara, berapa banyak orang tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Seperti Hawa, saudara. Dia tidak bisa berkata tidak ketika iblis melalui ular menawarkan, ini loh pohon yang luar biasa, pohon baik dan jahat. Hawa melihat, iya ya, bagus, indah ini ya. Dia tidak bisa berkata tidak. Coba dia berkata tidak, maka dia tidak jatuh dalam dosa, saudara. Itu sebabnya untuk kita bisa meningkat rohani kita, kita katakan tidak kepada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti Yusuf, saudara, dia bisa berkata no ketika dia dirayu oleh istri Potifar, saudara. Lihat, saudara, Yusuf itu menolak. Ya, aku tidak lebih memiliki kuasa dari Potifar, pengawal raja itu. Dia berkata, semua telah diberikan kepadaku, kuasa itu, kecuali kamu. Dia berkata kepada istri Potifar, apakah aku harus berdosa kepada Allah dan kepada majikanku? Itu sebabnya dia berkata, no. Walaupun tidak ada orang, semua pegawainya disuruh cuti 3 bulan, jangan kembali. Tidak ada orang, saudara. Tapi Yusuf bisa berkata, no, tidak. Ini yang kita harus lakukan. Berkata tidak kepada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setuju, saudara? Kita harus mengeliminasi, memilah-milah. Apakah ini cocok dengan firman Tuhan atau tidak? Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tahun yang baru ini, kita mengeliminasi, membuang, mensingkirkan sifat-sifat yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, kalau Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku,
Lupakan, saudara. Ya, melupakan itu bukan tidak ingat, tapi tidak mengingat-ingat. Saya kasih contoh, misalnya saudara difitnah oleh teman, saudara ditipu oleh teman saudara mungkin 10 juta. Ya. Kemudian saudara usaha menelpon teman saudara, tidak diangkat. Di WA tidak dibaca. Saudara jengkel, saudara marah. Ketika saudara makan bakmi, rasa tali sepatu saudara. Ketika saudara makan steak, kok rasanya seperti kulit sul sepatu. Wah, semua tidak enak saudara. Karena apa? Ketika mau makan, terlihat wajah teman saudara yang menipu saudara. Saudara mangkel. Saudara selain saudara rugi 10 juta, saudara juga rugi kesehatan saudara terganggu. Amin. Teman saudara yang menipu saudara, enak-enakan saudara, makan di restoran. Apa dia ingat kepada saudara? Oh, tidak ingat saudara. Ya, jadi dia makan dengan enak dengan nikmat saudara. Tapi saudara yang mengingat-ingat terus, ya, maka saudara akan rugi kesehatan saudara. Ya, kalau sudah ditipu 10 juta, relakan. Loh kok enak Pak? Memang saudara. Tapi itu bukan kehendak kita. Saya percaya Tuhan akan mengganti lebih banyak. Amin. Tapi kalau saudara membenci teman yang menipu saudara, saudara sendiri yang digerogoti saudara, rugi sendiri. Itu sebabnya kita lupakan, ya. Jangan mengingat-ingat hal yang dulu, kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita yang pertama mengevaluasi, yang kedua mengeliminasi, yang ketiga kita harus konsentrasi, artinya fokus, kerinduan untuk maju dalam segala hal, terutama di dalam kerohanian, bukan cuma jasmani. Untuk itu kita harus memiliki komitmen. Ayat 13c tadi berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, ini merupakan kata konsentrasi, itu fokus. Saudara tidak bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, pasti itu tidak sukses. Tapi kalau saudara fokus satu ini saja, konsentrasi, saudara, maka itu bisa berhasil. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetapkan goal kita tahun ini. Apa yang saudara inginkan, goal, jangan melakukan banyak hal, pasti tidak berhasil saudara. Tetapkan satu goal, saya ingin menjadi seperti Yesus, be like Christ. Satu saja, teruslah kejar itu saudara. Itu komitmen kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melakukan konsentrasi, fokus. Kalau kita sudah menetapkan sasaran, lalu kita harus lari, ya. It's time to run. Sekarang waktunya untuk lari, saudara. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun ketinggalan. Oh, kerohanianku kok begitu-begitu saja ya. Tapi hari ini run, lari untuk mengejar ketinggalan kita. Tuhan Yesus Kristus mau datang kembali, saudara. Waktunya sudah semakin singkat. Janganlah kita berjalan santai seperti orang dulu berkata, oh Belanda masih jauh. Jangan kita berjalan lenggang kangkung. Tapi firman Tuhan berkata berlari, saudara. Artinya ada usaha, ada capek, lelah. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita fokus, konsentrasi,
untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita evaluasi, yang kedua eliminasi, yang ketiga berkonsentrasi, yang keempat adalah determinasi, artinya tujuan, saudara. Tujuan itu adalah ketetapan hati, ya, memutuskan untuk mencapai sesuatu, ada tekad yang bulat, saudara. Ayat tadi berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada tujuan yang pasti. Kenapa kita harus berlari? Kita sudah tahu sasarannya, ya, yaitu hadiah yang akan disediakan oleh Yesus. Setelah kita tahu sasarannya, kita harus sungguh-sungguh, kesungguhan hati, ada tekad, saudara, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Banyak orang, saudara, yang tubuhnya itu montok, saudara, tetapi kerohaniannya rontok, saudara. Banyak orang yang badannya gemuk, saudara, tetapi rohaninya kurus kering, saudara. Kita ingin supaya rohani kita yang gemuk, saudara. Setiap hari membaca Alkitab, setiap hari berdoa, supaya kita lebih lagi, saudara, mendapatkan tujuan yang kita capai itu. Untuk itu perlu ketetapan hati, ya. Seperti Daniel, saudara. Dia mengambil keputusan, menetapkan, ya. Daniel itu mengambil keputusan untuk tidak makan makanan raja, tidak menajiskan diri minum anggur. Tidak, dia mengambil ketetapan hati karena dia tahu yang dia pegang itu hukum Taurat, saudara. Ya, dia tidak mau, saudara, untuk makanan raja itu yang menajiskan. Saudara, itulah ketetapan hati yang membuat dia itu semakin berkenan kepada Tuhan. Juga temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, ketika diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dia dirikan, apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia itu, saudara, memiliki tujuan. Dia berkata, tidak, Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Anda dirikan. Dia tahu, saudara, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan kalau menyembah berhala. Lalu apa yang terjadi? Dia berkata dalam Daniel 3 ayat 16 dan 17. Dia berkata, kami tidak akan menyembah patung yang raja dirikan. Kami tahu Allah akan menolong kami. Tetapi seandainya tidak, ketahuilah hai raja, kami tidak akan menyembah patung yang Anda dirikan. Saudara tahu, mereka dilemparkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali, saudara. Oh, luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak takut karena mereka punya komitmen, saudara, untuk tidak menurut apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika dilemparkan ada 3 orang, tapi raja dan hulu balangnya melihat, loh, kok ada 4 orang? Itulah teofani, Yesus yang menjelma untuk menyertai orang-orang yang punya komitmen. Dan kita percaya sampai saat ini Yesus pasti membela kita kalau kita tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus menetapkan hati kita untuk kita terus maju, meningkatkan kedewasaan rohani kita sehingga kita bisa seperti Yesus Kristus. Alangkah indahnya. Memang kita tidak mudah, saudara. Tapi kalau ada kemauan, tekad, ketetapan hati, kesungguhan hati, dan melakukannya, saudara, saya percaya Tuhan pasti menolong kita, menyertai kita. Sehingga tahun 2022 ini, kesehatan rohani kita meningkat, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan jangan lupa, saudara, bukan cuma hal-hal materi yang kita rindukan, tapi yang paling penting rohani kita semakin dewasa. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kalau kita berlari-lari, ada usaha, ada kesungguhan hati, kita akan mencapainya. Seperti Rasul Paulus, aku akan mencapainya, hadiah dari Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya sudah sampai kepada kesimpulan, ya. Tema kita hari ini apa, saudara?
New Year, New Year, New Hope. Harapan, tahun baru, harapan baru. Sekali lagi, mari kita memiliki harapan supaya kerohanian kita yang semakin meningkat. Ya, yang lain boleh, tapi paling penting itu kita dewasa rohani kita. Sehingga tidak mudah saudara diumbang-ambingkan oleh apapun. Mungkin kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari kita masukkan dalam roh kita, supaya dalam kebaktian perdana tahun ini, kita memiliki pesan dari Tuhan untuk kita meningkatkan rohani kita. Saya percaya yang harus kita lakukan adalah, yang pertama apa saudara? Evaluasi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, konsentrasi, fokus. Yang keempat adalah determinasi, tujuan. Evaluasi, menilai diri kita sendiri. Eliminasi, buang, singkirkan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan kepada Tuhan, supaya kerohanian kita semakin meningkat. Dan konsentrasi, fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan determinasi, tujuan itu pasti tercapai. Di dalam tahun 2022 ini kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam perjamuan suci. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur di dalam ibadah perdana ini kami diberi pesan oleh Tuhan supaya kami bisa meningkat dalam kerohanian kami, supaya jemaat GBI Goshen Core ini semakin dewasa dalam rohani. Dan saya percaya mereka tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, menolong kami. Engkau adalah Immanuel. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami adalah biji mata Tuhan. Pasti Tuhan tolong kerinduan kami yang baik. Pasti Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapa. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan, membalas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami Tuhan. Kami banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi firman-Mu berkata, jikalau kami mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan segala dosa kami, dan kami semua mengalami pertolongan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membagikan roti dan anggur, dan hamba-Mu yang akan membacakan firman. Kami semua diberkati. Di tahun yang baru ini kami mulai bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh meningkat dalam rohani kami, boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, mari yang siap masuk dalam perjamuan suci bersama-sama kita berkata, amin. Amin.